Oke guys, jadi ini merupakan video ya terkait market briefing. Sebenarnya spesialnya ke gold ya. Tapi nanti coba di akhir Bitcoin kita akan coba bahas. Tapi jujur saya nggak terlalu expert ya di dunia cryptocurrency. Tapi kalau Bitcoin ya saya ada trade juga. Ya mungkin saya bisa kasih guidance dan ini disclaimer hanya merupakan referensi pribadi saya, POV saya, bisa saja salah, bisa saja benar. Jadi kalau cocok bisa dipakai trading plan dan sebagainya, kalau enggak ya sudah, ya. Lalu kenapa saya buat video ini, karena, per tanggal 17 kemarin kita memasuki yang namanya Mercury retrograde, ya. Jadi kalau ditanya Om Silent ini percaya juga kah dengan astrologi? Ya, which is refer-nya ke Astronaci. Ya, sebenarnya jujur saya banyak belajar ya, respect ke Kep Gema, dan saya banyak belajar dengan beliau dan menurut saya, berdasarkan backtest dan statistika, probabilitas gold untuk naik cukup tinggi kalau berada di periode Mercury retrograde. Biasanya ada 3 fase ya. Ini fase pertama, ini fase kedua, ya jadi dari Juli 17 Juli sampai 11 Agustus. Ya, nanti berikutnya di November dan Desember. Ya, jadi sebenarnya Mercury retrograde ini, ya kalian baca sendirilah ya, secara astrologi itu maksudnya apa. Ya, ini secara psikologis pun juga bisa dibaca, ya, karena behavior manusia, ya ini bisa bisa berubah, ya, bisa berubah gitu ya. Kurang lebih kalian baca aja lah, kita fokus ke chart aja. Jadi, berdasarkan statistika, ya, probability-nya cukup tinggi backtest-nya. Ketika Mercury retrograde, gold cenderung bullish. Nah, pertanyaannya, ini kan 17 Juli sampai dengan 11 Agustus, teman-teman. Jadi, kalau kita bisa bilang panjang, ya, panjang hampir 3 minggu, 4 minggu bahkan ya, hampir sebulan. Jadi, apakah iya gold akan naik terus-terusan selama sebulan? Menurut saya enggak juga. Ya, karena yang saya perhatiin dalam MR ya, singkatan MR di beberapa 1 tahun, 2 tahun terakhir, MR-nya ini random sekali ya, which is ada yang naiknya di awal, ada yang naiknya sebelum, ada yang naiknya di pertengahan, ada yang naiknya di akhir. Ya, jadi agak sulit menebak persisnya. Cuman satu hal yang pasti ialah ketika Mercury retrograde, itu gerak gold lebih fluktuatif. Itu satu hal yang pasti, teman-teman ya. Gold bergerak fluktuatif. Itu udah nggak bisa dibantah. Ya, karena saya udah pantau dan memang pergerakan gold sangat amat fluktuatif di masa Mercury retrograde. Nah, lalu berikutnya kita akan bahas ya, karena backtest yang mengatakan, probabilitasnya 70 sampai 70% ke atas ya, maka pastinya kita akan cari buy. Tapi balik lagi, cari buy kalau memang teknikalnya mengatakan buy. Jangan sampai karena siklus ini mengatakan buy, kita bilangnya, "Udah pokoknya beli aja." Nah, itu saya lakukan dulu, ada sempat satu siklus saya nyangkut parah, ratusan juta. Gara-gara saya nggak ngikutin price action, hanya buy siklus. Jadi tetap ya, market price discount everything ya, kita take action-nya adalah berdasarkan price action. Ya kalau price action yang nggak ada ya sudah, kita nggak entry. Ya jadi saya gambarin dulu, ini kurang lebih ya. Jadi sebenarnya target buy-nya, trigger buy-nya, ini kan kemarin ya karena ada isu Powell mau mau dipecat, lalu juga ada Israel ya tiba-tiba ya, saya juga dapat jackpot nih kemarin, tiba-tiba lagi entry tiba-tiba 100 pip, 200 pip gitu kan. Nah ini sebenarnya area resisten yang sakral ya, which is sebenarnya bisa jadi target kalau kalian dapat bottom fishing-nya di bawah. Ya, itu ada di area 3360 sampai 33 terakhir 777 ya. Ini adalah area classic resistance ya, order block juga sebenarnya bisa dibilang. Ya, tapi saya lebih prefer bilangnya classic resistance lebih tepat, which is ini adalah target yang minimal bisa diuji, tapi nggak harus ditembus. Ya, jadi kalau kalian lihat ini adalah,
trendline yang paling penting ya. Jadi sebenarnya feeling saya kalau nggak ada berita yang cukup besar, ya maka Mercury retrograde ini di fase gold ini mentok-mentok cuman akan uji resist aja, ya. Feeling saya minimal, ya. Kalau ada katalis besar, ingat ya, butuh katalis besar, maka baru bisa break. Yang kedua di sini, ini target, ini resisten kuat banget, ya. Ini target resisten kuat banget, teman-teman. Ini ada di 3.000, ya 3390-an lah ya, kurang lebih ya, 3390 sampai ujungnya ini ada di 3406. Karena sejak bulan lalu, ketika nyentuh 3.400-an, gold ini nggak kuat. Kalian bisa lihat ya. Ini berapa banyak candle H4 yang dia nggak mampu tembus. 1, 2. Selalu coba, ya. Tapi nggak pernah tembus. Jadi ini adalah target sakral dan kalau kita lihat, ini akan match dengan trend line. Ya, akan match dengan trend line majornya. Ya, ini ada di sini. Jadi targetnya gold kalau memang mau naik, pertama jelas ke sini. 60 sampai 70 sekian, 77. Ya, target berikutnya adalah 3390 sampai 3406. Itu target kalau kita mau eksekusi. Nah, teknik buy gimana? Saya kembali ke kalian. Kalian bisa entry di M15, M5, even M1, tapi M1 nggak rekomend. Ya, dan lain-lain sebagainya. Cuman ingat, pergerakannya itu akan sangat tinggi. Nah, lalu saya akan gambarkan ya, untuk stop loss ya, ini kemarin kan dia false break ya. Dia makan liquidity. Saya sempat kegocek juga sebenarnya ya, tapi balik lagi saya sadar, oh ini Mercury retrograde. Something yang bisa buat banyak pergerakan false. Jadi ngegocek kurang lebih teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ya untuk Mercury-nya itu sendiri, teman-teman. Mercury-nya itu sendiri, kalau kita lihat ini udah clear jadi batas stop loss kita. Jadi kalau kalian even mau swing ya, oh saya mau 0,01 deh, Om Silent. Ya kalian pasang stop loss sudah di sini, di 10,09. Ya udah pasang stop loss ya turunin lah 0,8. Karena kan ini ada fair value gap juga kecil ya di H4 ya teman-teman ya. Ini di sini nih. Ya di 0,4 lah paling jauh. Jadi 400 pips kalau per harga sekarang. Nah, kalian sanggup resikonya gimana kalian hitung aja sendiri. Ya, cuman ini batas karena kalau ini jebol menurut saya chartnya akan berubah ya. Kita harus nunggu price confirm lagi tapi so far karena dia 3 kali reject ya. Nurut ya di trend line minornya, maka probability sangat tinggi gold akan capai target. Nanti saya akan screenshot deh untuk target areanya ya. Nanti saya akan screenshot, saya akan share di berbagai kita punya sosial media kita. Ya kemarin dia kan juga reject di 61,8 nih teman-teman nih. Teman-teman perhatikan nih dia reject nih di 61,8. Ya, nah sekarang yang kita hitung adalah extensionnya ya. Dari sini asumsi ya. Sebenarnya tariknya dari sini ya, cuman ya it's okay lah. Ya, maka targetnya adalah pertama ya 1272 itu ada di 3392 ya plus minus loh. Ya karena biasa angka Fibonacci nggak ngepas di sini, biasa bisa lebih. Kurang lebih 10 sampai 20 pips ya. Lalu targetnya adalah di sini 3415. Ini juga ada area sakral ya di sini 3420 plus plus. Nah, ini adalah target. 1618 ya, 1618 target paling realistis. Ini kalau break. Ya, jadi buat teman-teman yang swing trade bisa dipantau target pendeknya. Ya, so far biar nggak bingung saya akan hapus beberapa. Ya, yang major-major kita hapus dulu. Ya, jadi kurang lebih ini adalah target satunya. Ini adalah batas stop loss yang udah cukup jelas 3 swing ya. 3304 ya. Lalu targetnya ini adalah target kedua. Ya, ini target besarnya ya dan ini game changer kalau bisa. Karena mau bagaimanapun gold masih dalam tren yang bullish dan saya bukan nggak profit ya. Kita sama teman-teman lagi banyak trade di gold
ya. Ada sempat kena gocek, tapi kita akan gas terus teman-teman, ya. Ini tadi profit karena gold sempat turun, dan saya juga di bulan ini juga lumayan ya, kita bareng teman-teman, bulan ini lumayan banget, kita profitnya juga lumayan besar, ya. Saya pribadi, itu di 3.000. Ya balance saya itu di 5.400, jadi udah ngeflip 150% dalam 18 hari. Ya jadi dalam 3 minggu saya udah ngeflip, targetnya sih bisa ngeflip 200%, bahkan Mercury ini kalau gacor ya, puji syukur ya, mungkin bisa bisa kasih lebih. So, itu terkait gold ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ialah terkait Bitcoin ya, terkait Bitcoin. Jujur saya nggak spesialis di kripto dan sebagainya, jadi kawan-kawan senior yang udah lebih paham boleh koreksi. Ya saya hanya POV-nya hanya sebagai, eee, teknikal aja ya, melihat POV-nya seperti apa. Ya sebenarnya kan nih targetnya target Fibonacci-nya udah hampir udah kecapai ya, target satunya ini udah kena teman-teman, ya. Ini target 1618 nih sebenarnya udah kena, ya, dan dia ketika retrace pun, dia retrace-nya di 1272 pun ini udah sebenarnya udah kena, ya. Atau kalian kalau mau ngitung lebih presisi, time frame yang lebih kecil ya kalian kan bisa narik aja. Ya, 118 kena. Tapi, pada intinya 1618 ini udah kena, ya, kalau kita POV-nya H4. Tapi kalau mungkin kita, teman-teman yang chart daily, monthly, ya, saya nggak bahas wave ya. Jujur saya untuk wave nggak terlalu expert, makanya saya nggak berani bahas loh, ya, meskipun saya ada belajar. Tapi kalau kita lihat ya 1618 nih daily-nya masih nggak bisa tembus. Jadi ini area sakral dan menurut saya ini perlu katalis berita, apapun teman-teman, yang mungkin teman-teman kripto yang lebih ngerti, ya apapun, katalis yang bisa buat harga kripto ini meledak. Tapi kalau ini enggak, hati-hati, ya waspada koreksi jangka pendek, ini kan ada ini fair value gap-nya gede loh teman-teman. Fair value ini fair value gap ini, ya kan? Ini fair value gap-nya gede sekali teman-teman. Bahkan di sini juga ada fair value gap. Cuman kayak saya rasa nggak, kalau ke sini sih agak jauh ya. Jadi ya kalau belasan, 100 belasan ribu nih masih masih bisa kena. Di sini area sini masih bisa kena. Tapi saya ingat ini ada Fibonacci, ya koreksi juga kalau saya ada salah tarik, kurang lebih ini angka sakral ya, 4 hari nggak bisa tembus. Ya, naik turun lagi. Jadi hati-hati, mungkin bisa konsolidasi dulu. So buat kalian yang baru beli posisi long di harga-harga 120.000, menurut saya itu agak riskan nih, kalau kalian nggak pasang stop loss. Ya, kalau target, eee, ya biasa sih kalau ngikut wave biasanya pakai 2618, ya bukan 618 only. Cuman saya no comment lah, kalau untuk target itu teman-teman kripto yang lebih paham sendiri fundamental seperti apa. Cuman yang jelas selagi ini belum break, eee, agak hati-hati aja ya, bisa cari titik entry yang lebih ideal. Oke, saya rasa itu dulu ya, mungkin saya memang agak jarang, mungkin saya akan post ini juga di YouTube ya. Jarang-jarang, saya udah lama nggak post di YouTube. So thank you buat teman-teman yang stay tune di sosial media kita, ya. Kita selalu ada running update saham, kripto mungkin soon lah, saya harus belajar dulu. Kalau forex kita jalan, so kalau kalian mau join, mau ngobrol-ngobrol boleh banget. Follow sosial media kita, chat aja nanti kita akan bahas. Oke, thank you guys, semoga bermanfaat. Disclaimer, pasang trading plan, lot diatur, karena untuk gold, Mercury retrograde itu pasti akan liar sekali, jadi hati-hati. Oke, thank you, semoga bermanfaat. See you.